Sahabat tani, biasanya tanaman padi di usia 15 hari atau 20 hari ke atas seperti ini, terkadang gulmanya banyak sekali, dan rata-rata didominasi oleh berbagai jenis gulma atau rumput pengganggu. Nah, selama beberapa musim terakhir, kami tidak pernah menggunakan herbisida di kedua lahan ini. Kami juga tidak pernah matun ataupun mencabut rumput. Kami hanya menggunakan teknik ini, dan hasilnya seperti apa yang Anda lihat. Padi sudah tumbuh besar, tapi masih tetap terbebas dari rumput. Dan tentu saja ini akan terus berlanjut sampai selesai panen, tidak ditumbuhi rumput sama sekali. Halo sahabat tani, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya lahan persawahan tersebut tidak ditumbuhi rumput, mulai dari awal tanam sampai panen seperti kedua lahan punya kami ini. Ini terlihat masih bersih sekali, padahal usianya sudah kurang lebih 15 dan 20 hari tapi rumputnya masih belum tumbuh, bahkan boleh dikatakan tidak mau tumbuh dan tidak akan pernah tumbuh. Lantas mengapa bisa demikian? Oke baik, sebenarnya kuncinya ada beberapa tahap atau beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, dari awal pembibitan padi, akan lebih baik bila mana bibit padi masih muda, atau baru mulai tumbuh serempak seperti ini, tetapi lahan sudah selesai dibajak. Ini bertujuan agar nantinya kita bisa melakukan perendaman lahan minimal 1 minggu sebelum bibit padi dipindah tanamkan ke lahan. Cara perendamannya seperti apa? Nah sahabat tani, untuk cara perendamannya yaitu, lahan digenangi air setinggi 1 cm atau 2 cm saja. Setelah semua lahan sudah tergenangi air, selanjutnya lahan kita diamkan sampai airnya terlihat jernih, paling tidak sampai tanahnya kelihatan. Jadi ingat bahwa, airnya jangan sampai keruh, karena ini bertujuan supaya benih-benih rumput yang ada di permukaan tanah bisa terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Lalu apa langkah selanjutnya? Nah, setelah 2 hari kita melakukan perendaman lahan, lakukan penaburan garam menggunakan garam krosok. Nah, fungsi dari penaburan garam krosok ini yaitu bertujuan untuk meleburkan, mengurai atau membusukkan benih-benih rumput yang ada pada permukaan tanah. Jadi di sini kita akan mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Keuntungan yang pertama, kita menghentikan pertumbuhan rumput dari benih-benih yang ada di tanah. Lalu keuntungan yang kedua, kandungan mineral pada garam ini bisa bermanfaat untuk diserap oleh tanaman padi nantinya. Seberapa banyakkah garam yang dibutuhkan, serta bagaimana cara penggunaannya? Sebelum kita lanjut ke cara penggunaannya, untuk Anda yang belum pernah mengaktifkan tombol subscribe-nya, ada baiknya jika Anda klik sekarang, karena fitur subscribe ini berfungsi untuk membantu Anda saat melakukan akses pencarian suatu video, supaya algoritma YouTube dapat menampilkan video sesuai dengan apa yang Anda cari. Baik, jika sudah kita lanjut. Nah sahabat tani, setelah 2 atau 4 hari Anda melakukan perendaman lahan, Anda lakukan penaburan garam sebanyak 10 kg secara merata pada lahan dengan luasan 2000 meter, atau 50 kg per 1 hektar. Jadi untuk lahan 1 hektar itu, cukup ditaburkan garam krosok 50 kg saja, tidak perlu terlalu banyak. Sahabat tani, kemudian langkah berikutnya yaitu, lahan kita diamkan minimal selama sekitar 1 minggu, atau sampai bibit padi siap untuk dipindah tanamkan ke lahan. Dengan begitu, benih-benih rumput yang ada pada permukaan tanah akan terurai atau membusuk. Meskipun nantinya masih ada rumput yang tumbuh, bisa dipastikan bahwa rumput yang tumbuh tersebut adalah benih rumput yang terbawa oleh arus air saat melakukan pengairan setelah penanaman bibit. Biasanya rumput yang baru tumbuh itu berada di dekat dengan saluran air, atau saluran pemasukan air. Tetapi pada bagian area tengah persawahan, biasanya tidak akan ditumbuhi rumput. Menggunakan garam untuk membunuh rumput merupakan solusi yang umum dilakukan sendiri. Hal ini tidak bisa disangkal lagi. Karena,
Garam mengandung natrium klorida yang dapat mengikat air. Bahan ini dapat bekerja secara sinergis untuk membunuh rumput liar. Ketika garam diserap oleh sistem akar tanaman, garam akan mengganggu keseimbangan air dan menyebabkan rumput layu dan mati. Nah, keuntungan penaburan garam atau natrium klorida adalah, selain sebagai pengganti herbisida, natrium klorida juga dapat membantu menguraikan tanah liat yang kompak. Ini dapat membantu meningkatkan drainase dan sirkulasi udara dalam tanah. Setelah zat natrium klorida ini telah terurai, akan memungkinkan akar tanaman padi untuk tumbuh lebih baik. Dan tanah yang seperti ini nantinya akan bagus karena tidak menggunakan herbisida. Residu herbisida itu cukup lama di tanah, meskipun ada pengurai, misalkan menggunakan bakteri yang bisa mengurai herbisida, akan tetapi itu cukup lama, apalagi kandungan herbisida metilmetsulfuron dan imidakloprid, residu ini cukup lama diurai di dalam tanah. Nah sahabat tani, ini perlu Anda ingat, meskipun garam bisa menggantikan herbisida, dan bermanfaat untuk tanaman padi, bukan berarti tidak ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu, penggunaan yang berlebihan secara terus-menerus, dapat merusak pH tanah atau membuat tanah masam. Penggaraman tanah adalah praktik kuno yang sering digunakan dalam perang, untuk secara sengaja menghancurkan kemampuan tanah untuk menanam tanaman atau tumbuhan lainnya. Penggaraman tanah yang berlebihan, secara tidak sengaja, akan membuat kawasan yang terkena dampak tidak dapat menumbuhkan rumput atau tanaman. Jadi ingat, penggunaan garam ini harus hati-hati dan tepat sasaran. Penggunaan yang tepat akan membuat tanah subur, tetapi penggunaan yang salah justru akan merusak pH tanah. Selama beberapa musim terakhir, kami memang tidak menggunakan herbisida di kedua lahan ini. Kami hanya menggunakan teknik ini dan hasilnya seperti yang Anda lihat, padi sudah besar masih tetap bebas dari rumput liar. Namun cara ini kami tidak begitu sarankan untuk Anda terapkan tanpa adanya bimbingan, dikarenakan teknik ini cukup beresiko pada tanaman maupun pada lahan. Jika Anda mau menggunakan teknik ini, sebaiknya Anda lakukan pemberian pupuk kompos atau lakukan pengapuran setelah panen, minimal 1 kali 1 tahun, untuk menetralkan serta mempertahankan pH tanah. Anda bisa menggunakan kapur dolomit, karena kapur dolomit ini mengandung kalsium oksida, dan magnesium oksida yang sangat bermanfaat bagi tanaman padi. Selain itu, dolomit dapat menetralkan keasaman tanah, meningkatkan pH tanah, menjaga ketersediaan unsur hara mikro, memperbaiki struktur tanah, menekan pertumbuhan hama dan penyakit, meningkatkan populasi mikroba, menetralkan unsur kimia dan masih banyak lagi. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam swasembada pangan menuju Indonesia makmur.